حديث النور والصدق هو الداعي. Kalau ibu-ibu sudah menjadi seorang istri, kewajiban ibu-ibu itu cuma 3. Paham? Kalau ibu-ibu sudah menjadi seorang istri, kewajiban ibu-ibu itu cuma 3. 1, taat kepada Allah. 2, taat kepada suami. Dan yang ketiga, memelihara harta dan anak suami. Itu saja, nggak ada yang lain. Mencari duit bukan kewajiban Anda, keluar rumah juga bukan kewajiban Anda. Kewajiban Anda cuma 3. 1, memelihara hak Allah atau taat kepada Allah. Yang kedua, memelihara suami, artinya taat kepada suami. Termasuk di dalam kata taat memelihara suami adalah memelihara kesucian diri ketika suami tidak ada di rumah. Dan yang ketiga, memelihara harta dan anak suami. Ini kewajiban ibu-ibu sebagai seorang istri. Cukup 3. Kalau yang 3 ini sudah terjalankan, Anda akan menjadi seorang wanita yang salihah. Baik, coba perhatikan pengaruh daripada seseorang itu menjadi orang yang benar atau menjadi orang yang memikul tanggung jawab. Ingat, tanggung jawab Anda sebagai seorang istri cuma 3 ya. Tanggung jawab kepada Allah, tanggung jawab kepada suami, tanggung jawab terhadap anak. Ini tanggung jawab Anda. Perhatikan di sini. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang contoh dari orang-orang yang saleh, atau ketika Allah memberikan permisalan terkait dengan wanita-wanita yang salihah di dalam surat At-Tahrim, siapa yang dicontohkan jemaah? Siapa yang dicontohkan sebagai orang yang salihat sekalipun suaminya kurang ajar banget? Ya, siapa? Istri Fir'aun. Artinya jemaah sekalian, apakah gara-gara suami itu nggak taat kemudian menjadikan istri nggak taat juga? Belum tentu jemaah. Artinya, kalau Anda bisa memenuhi 3 hak tadi, hak Allah, hak suami, hak anak, maka bagaimanapun keadaan suami Anda tetap bisa menjadi seorang wanita yang salihah. Makanya Allah mengatakan apa? Daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun. Dan Allah memberikan contoh permisalan tentang wanita-wanita yang beriman, yaitu siapa? Istrinya Fir'aun. Bayangkan jemaah, Fir'aun itu gimana jemaah? Ada yang suami Anda seperti Fir'aun perilakunya? Enggak ya, alhamdulillah. Kalau seandainya istri Fir'aun yang perilaku Fir'aun bejatnya luar biasa bisa menjadi seorang wanita yang saleh, kenapa kita yang suami kita tak sama dengan Fir'aun tidak bisa menjadi seorang wanita yang saleh? Karena sebaliknya nanti jemaah, taatnya seorang suami kepada Allah dan dalam beragama juga bukan menjadi jaminan istrinya menjadi seorang wanita yang salihah. Contohnya siapa tuh? Istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut alaihi wassalam. Istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut alaihi wassalam. Istri Nabi loh, kok enggak juga saleh gitu? Apakah suaminya kurang saleh? Nabi mungkin kurang saleh? Enggak ya. Tapi karena apa jemaah? Masing-masing itu juga punya jalan menentukan, masing-masing juga punya hak untuk menentukan jalannya sendiri gitu. Iya, Anda punya suami yang kurang taat beragama, oke. Tapi ibu-ibu masih bisa menentukan pilihan bahwa saya menjadi seorang istri yang tetap bisa taat dalam beragama, sekalipun suami tidak taat beragama. Sebagaimana seorang suami tetap bisa mengatakan, walaupun istri saya tidak taat kepada saya, tapi tidak menghalangi saya untuk menjadi seorang suami yang saleh. Makanya Allah mengatakan dalam surat At-Tahrim ini, daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Allah memberikan permisalan, contoh perumpamaan terkait dengan orang-orang yang kafir, yaitu siapa? Imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut alaihi wassalam. Kanata tahta 'abdaini min ibadina salihin. Yang mana keduanya itu berada di bawah tanggung jawab seorang suami yang saleh. Paham jemaah di sini jemaah? Artinya jemaah, yang namanya tanggung jawab itu berada di tangan siapa? Suami. Dan yang dipertanggungjawabkan adalah istri dan anak-anaknya. Di sini faidahnya yang pertama. Yang kedua jemaah, sekalipun suami saleh belum menjadi penentu bahwasanya istrinya salihah. Sebagaimana tadi, seorang suami yang saleh yang tidak taat kepada Allah bukan menjadi penentu seorang istri tidak bisa menjadi istri yang salihah. Maka jemaah sekalian, tentukan jalan itu masing-masing dengan tetap mengajak suami kita untuk menjadi seorang suami yang saleh. Jangan biarkan kita saleh sendirian juga.
Tapi terkait dengan kesalehan yang nyata di mata Allah, masing-masing kita punya penilaian sendiri kelak di mata Allah Subhanahu wa taala. Namun tetap Anda sebagai seorang istri, ajak suami Anda untuk menjadi seorang suami yang saleh. Seorang suami ajak istrinya untuk menjadi seorang istri yang salihah. Dan jangan kita menjadi orang sebagaimana yang dicontohkan dalam Al-Qur'an ini. Seorang istri yang saleh di saat punya suami yang saleh. Dan juga seorang suami yang durhaka di saat dia punya istri yang salihah. Jangan sampai jemaah. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga keluarga kita, Allah jaga rumah tangga kita, Allah Subhanahu wa taala bina kita untuk menjadi rumah tangga yang baik, suami kita menjadi suami yang saleh dan kita menjadi istri-istri yang salihah. Allahumma amin.